Halo semuanya, selamat datang di video edukasi hari ini. Kenalin, aku Anggun Yudestuti dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dari Institut Teknologi Sumatera. Kita akan membahas sebuah teknologi dalam dunia medis di mana alat ini sangat sering digunakan, namun masih belum semua orang tahu cara kerjanya. Namanya adalah ultrasonografi, biasa disebut USG. Nah, mari kita bahas. Ultrasonografi atau USG adalah teknologi pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi atau yang disebut ultrason. Jadi, fungsinya adalah untuk membuat gambar dari organ-organ dalam di tubuh kita. Teknologi ini pertama kali dikembangkan untuk keperluan industri, namun sejak pertengahan abad ke-20 mulai digunakan dalam bidang kedokteran dan terus berkembang hingga sekarang. USG menjadi alat yang sangat penting karena tidak menggunakan radiasi seperti pada foto ronsen atau CT scan. Artinya, USG lebih aman terutama untuk ibu hamil dan bayi di dalam kandungan. Cara kerja dari USG cukup menarik loh. Alat USG menggunakan sebuah transducer, yaitu alat kecil yang digerakkan di atas kulit pasien. Transducer ini mengirimkan gelombang suara ultrason ke dalam tubuh, lalu gelombang ini akan memantul ketika mengenai jaringan tubuh, seperti otot, tulang, atau organ dalam. Pantulan gelombang tersebut kembali ditangkap oleh transducer, lalu dikirimkan ke komputer yang kemudian mengubahnya menjadi gambar 2 dimensi atau bahkan 3 dimensi. Dalam dunia medis, hasil gambar ini disebut sebagai sonogram. Tahukah kamu, suara yang digunakan USG memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz loh, jauh lebih tinggi dari kemampuan pendengaran manusia. Ada jenis USG bernama 4D ultrason yang bisa menampilkan video janin dalam kandungan secara real time dengan bentuk wajah yang sangat jelas. Selain manusia, teknologi ultrasonografi ini juga digunakan pada hewan loh, baik untuk keperluan medis maupun peternakan. USG digunakan untuk memantau kehamilan. USG digunakan untuk melihat kondisi janin, detak jantung, posisi, dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Lalu, USG juga digunakan untuk mendiagnosis gangguan organ dalam, misalnya gangguan pada hati, ginjal, kandung empedu, pankreas, atau tiroid. USG juga bisa menilai aliran darah menggunakan Doppler ultrasound yang bisa menunjukkan apakah ada penyumbatan atau gangguan sirkulasi pada darah. Terakhir, USG juga dapat membantu prosedur medis seperti saat dokter ingin memasukkan jarum ke area tertentu dalam tubuh. USG dapat menjadi panduan secara real time. Bahkan dalam bidang kedokteran olahraga, USG juga digunakan untuk mendeteksi cedera otot atau pada ligamen. Dibandingkan dengan metode lain, USG lebih aman dan tidak menyakitkan. USG memiliki banyak keunggulan dibanding metode pencitraan lain, aman dan tidak menyakitkan karena tidak ada radiasi, dan prosedurnya pun non-invasif. USG bisa dilakukan berulang kali loh. Hal ini sangat bermanfaat untuk memantau kondisi pasien dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya USG memiliki biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan CT scan atau MRI. Terakhir, USG memiliki sifat portable. Beberapa alat USG dapat dibawa ke lapangan atau bahkan ke rumah pasien. Hal ini sangat membantu untuk kondisi darurat. Maka tak heran, USG menjadi alat favorit di rumah sakit, klinik, bahkan di puskesmas. Kesimpulan yang dapat diambil dari video edukasi hari ini, jadi USG bukan hanya tentang memeriksa kehamilan, tapi juga merupakan teknologi vital di dalam dunia medis modern. Dengan USG, dokter dapat melihat kondisi organ dalam secara langsung dengan cara yang cepat, aman, dan efisien. Ultrasonografi membuktikan bahwa gelombang suara merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau dengar, ternyata bisa menjadi alat visualisasi yang luar biasa canggih. Teknologi ini terus berkembang dan di masa depan mungkin kita akan melihat USG yang lebih kecil, lebih cepat, dan bahkan bisa dikendalikan lewat smartphone loh.